Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik Talenta 1. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Iya, sebenarnya kalau setiap akhir tahun biasanya kita kalau perusahaan pada tutup buku ya, Rosa pada tutup buku ya, setiap akhir tahun tuh semua pada, kenapa ya akhir tahun pada tutup buku ya? Kenapa nggak tutup bukunya bulan Februari aja, pas Xinjia, tahun baru Cina? Kalau Indonesia bulan Desember, pada semua pada ini ya. Saya pun di kantor sebenarnya saya ada tugas untuk buat tutup buku. Saya udah serahkan sedikit, ada sedikit kaleng untuk beresin, tapi kadang-kadang kalau kita akhir tahun tutup buku kayaknya males ya. Siapa di sini kalau tutup buku senang? Males sih kerjaannya, nulis-nulis. Atau misal kalau ibu-ibu rumah tangga, kalau suaminya katakan, oke, 1 tahun punya belanja dari bulan Januari sampai bulan Desember, coba diaudit semua. Ibu-ibu pasti nggak mau ya. Enak aja gitu ya, saya mau akhir tahun jalan-jalan semuanya. Dan puji Tuhan sebenarnya it's okay. Kita memang di akhir tahun harusnya kita ini, saya geser sedikit lah ya, biar enggak ini. Akhir tahun itu adalah acara pesta pora sebenarnya. Kalau di dalam Israel itu, dia ada yang namanya, ada yang lebih hebat ya. Ada yang tahun Yobel ya. Siapa yang tahu yang di sini namanya tahun Yobel? Kan ada beberapa yang nggak tahu. Tahun Yobel itu tahun 70 tahun ya. Tahun ke-70 tahun. Kalau saya ceritakan itu benar tahun yang hebat. Kenapa? Semua hutang dilunasi. Jadi setiap orang yang punya hutang di tahun ke-70, siapa misalnya, saya punya hutang sama Ciliana seharga 100 juta misalnya. Di tahun ke-70 harus dilunaskan semua. Bukan saya harus melunaskan, bukan. Langsung ditutup. Jadi sudah tidak ada hutang piutang lagi. Jadi waktu Ciliana mau nagih tahun ke-70, saya bilang, sudah nggak bisa, sudah lunas semuanya. Dan siapa yang kesel? Nggak, Ciliana nggak kesel. Itu adalah satu peraturan dalam firman Tuhan, katakan tahun ke-70 semua hutang dilunaskan. Jadi pas terjadi akhir tahun itu dilunaskan, apa yang terjadi? Semua berpesta pora. Dan Tuhan mau kita tuh berpesta pora. Jadi di akhir tahun sebenarnya kita meneliti apa yang kita sudah kerjakan dan kita berpesta pora akan kebaikan Tuhan di situ. Dan saya lihat tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kenapa? Saya harus berpesta pora karena selama setahun ini masih juga ya, sampai hari ini juga masih PSBB. Tapi ada satu penyertaan Tuhan yang nyata. Walaupun kita sering keluar, walaupun kita kemana-kemana, tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Dan saya benar-benar mengalami sekali. Di kantor saya berkali-kali mesti harus diliburkan. Semuanya staf pada pulang, dirumahkan, kerja di rumah semuanya berkali-kali. Dan pembangunan ini pun seharusnya Safe Fortress ini dimulai setelah PSBB, setelah COVID beres harusnya. Tapi waktu COVID kita bangun. Dan puji Tuhan hari ini Fortress ini sudah berdiri. Dan luar biasa, dan satu pekerjaan Tuhan yang akan dikerjakan di tempat ini. Dan saya percaya di sana, dan saya bersuka cita. Kenapa saya bersuka cita? Karena bersuka cita atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya mau juga di akhir tahun ini kita meneliti kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahwa tadi saya lagi duduk, saya memikir evaluasi. Rosa sudah kenal sama Cialin cukup lama ya. Berapa tahun ya? 10 tahun lebih, 25 tahun. Wow, luar biasa ya. Jadi saya kenal sama Koalin juga sudah 3 tahun ya. Sama padahal juga 3 tahun ya. Sama Hadi ya baru. Tapi saya bisa langsung connect karena sudah kenal sama Rosa, jadi langsung 25 tahun ya gitu ya. Jadi, wow. Ini kalau kita disuruh Tuhan tuh menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jadi bukannya kita meneliti kejelekan-kejelekan, tapi kebaikan-kebaikan. Nah, pada waktu kita meneliti kebaikan, wow, luar biasa Tuhan ya. Sudah membimbing. Kalau saya mau meneliti lagi kehidupan saya dari saya mau cerita begini asik-asik dulu, soalnya nanti agak sedikit keras. Jadi kita berpesta pora dulu ya.
Nah, jadi biasanya kalau anak kecil sebelum disuntik di dokter itu dikasih gula dulu ya, kasih es krim, segala kasih apa, lollipop ya, apa gimana? Saya nggak ngerti. Kalau anak kecil kalau Greta dibawa ke rumah sakit gimana biasanya? Langsung aja disinjek. Nggak pernah, nggak pernah soalnya ya. Bennett, pernah dibawa ke rumah sakit nggak Bennett? Nggak pernah juga. Wow, luar biasa. Ini nggak pernah karena imannya kuat atau mahal? Biasanya kalau anak-anak, orang tua kalau bawa anak ke rumah sakit atau ke dokter waktu mau disuntik, ketakutan itu orang tuanya, bukan anaknya. Nanti gimana nangis? Biasanya dikasih apa, nanti pas disuntik dia nggak berasa ya, karena ada hadiah. Nah, jadi saya waktu meneliti kehidupan saya, wow, Tuhan luar biasa. Kehidupan saya dulu waktu jauh dari Tuhan, sungguh amburadul. Setelah saya kembali lagi sama Tuhan, luar biasa. Luar biasa bukan soal nilai, tetapi damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan, dan yang lainnya itu semuanya bonus. Kenapa saya bilang bonus? Sebentar ya. Semuanya bonus. Karena God is enough ya, kalau misalnya kita dikatakan Yesus adalah cukup. Nah, jadi waktu saya meneliti, wow, saya kembali sama Tuhan tahun 2000, berapa lagi ya? 2009 ya? 2007, saya nggak tahu, 2007 kali ya? 2007, sudah 13 tahun. Dan permintaan saya berdiri di sini sebenarnya bukan keinginan saya. Jauh daripada itu. Tapi Tuhan pimpin sampai ke sini dan saya berkata luar biasa, 13 tahun. Saya pernah 13 tahun jauh daripada Tuhan, melakukan hal-hal yang buruk. 13 tahun kemudian ada di sini. Nah, hendaknya kita menghitung kita punya hidup. Apa yang sudah kita lakukan dari awal Januari sampai bulan Februari. Dan saya percaya pada waktu kita satu perusahaan dia akan tutup buku ya. Tutup buku, kenapa tutup buku itu salah satunya adalah untuk menghitung keuntungan. Dan kalau ada kerugian kita evaluasi, kenapa dia rugi. Biasanya kalau perusahaan ada untung, biasanya diem ya. Kalau di perusahaan ada untung, diem semuanya ya. Bosnya diem ya. Yang penting berapa, bukain cek ya kayaknya ya. Bukain cek, langsung ditarik. Tapi kalau ada kerugian, langsung evaluasi besar-besaran ya. Siapa yang mau dipecat duluan? Enggak lah. Saya di kantor saya nggak ada satupun orang yang dipecat. Walaupun kantor ada turunnya, dan saya percaya setiap perusahaan pun nggak ada punya niat untuk memecat. Jadi dan saya lihat ini penting yang namanya evaluasi. Waktu kita mengevaluasi gunanya adalah kita bekerja lebih baik di kemudian hari. Kenapa lebih baik? Karena ladang kita besar. Kalau misalnya, kalau kita punya perusahaan, kalau misalnya marketnya sudah habis. Apa itu marketnya sudah habis? Dari sini tahu nggak? Maksudnya dulu ada yang namanya buka kita dulu waktu zaman saya masih ada yang namanya buka kios telepon ya. Apa namanya? Wartel ya, warung telepon ya, disebut wartel. Itu boomingnya di mana-mana ya. Siapa yang pernah mesti ngalamin nggak sih? Apa cuma saya yang paling tua? Oh, Greta sama Bennett nggak tahu namanya wartel itu apa, yang tahu cuma handphone tuh loh. Nggak tahu ya, mereka nggak tahu ya namanya wartel ya. Jadi dulu banyak sekali bisnis wartel di mana-mana menjamur ya. Setiap berapa meter wartel. Itu bukannya berapa kilometer, berapa puluh meter ada wartel lagi. Ada wartel, bayangin, wartel di mana-mana karena bisnis yang menjamur. Saya pun waktu ditawarkan untuk buka wartel juga, hitung-hitungan, wah lumayan sekali. Dan apa yang terjadi? Marketnya habis ya. Sekarang ada nggak wartel? Nggak ada lagi sama sekali ya. Marketnya habis. Waktu marketnya habis, kita nggak perlu evaluasi lagi. Mau ngapain evaluasi lagi? Udah habis marketnya. Kita cari bisnis yang lain. Nah, yang ingin saya mau evaluasi adalah marketnya Tuhan. Ladangnya Tuhan. Ladangnya Tuhan ini benar-benar besar sekali. Jadi pada waktu kita ladangnya besar seperti gini, kita evaluasi apa yang kita mau lakukan di kemudian hari. Karena kenapa? Ini kalau orang Cina ngomong cuan gitu loh. Apa ada untung? Marketnya besar dan seperti kayak Tuhan Yesus katakan, ladang sudah menguning. Dikatakan ladang sudah menguning adalah tuaian begitu banyak, tapi pekerja sedikit. Kalau misalnya marketnya habis, kerja juga malas ya.
Kalau saya waktu itu waktu pas lagi naik kita buka wartel semangat, tapi pada waktu sudah tutup semuanya, terus kita bilang, yuk kita buka wartel lagi. Siapa yang mau buka wartel? Yuk kita evaluasi gimana caranya biar wartel itu bisa maju lagi. Orang sudah jatuh, tapi Tuhan katakan ladang sudah menguning. Dikatakan ladang sudah menguning, ini market banyak sekali. Dan kalau orang katakan usahanya turun, enggak. Usahanya enggak turun. Justru dari zaman dulu sampai zaman sekarang, usaha investasi di kerajaan Allah itu enggak ada rugi. Siapa yang hari ini tahu namanya Bitcoin? Tahu ya Bitcoin ya? Bennett tahu Bitcoin, pasti tahu. Saya dulu tahun 2009 waktu mulai, sebenarnya saya punya komputer banyak, saya nggak kepikiran Bitcoin. Harusnya saya usaha Bitcoin. Kalau bisa usaha dulu Bitcoin, wow luar biasa. Bennett sampai wow berhitung gitu loh. Bitcoin sekarang harganya sudah 24.000. 22, sorry, kemarin 22.000, 23.000 dolar satu Bitcoin. 300 juta lebih. Satu Bitcoin. Bitcoin pertama kali dibuat itu harganya satu Pizza Hut itu kurang lebih 30.000 Bitcoin ya, bener nggak? Pizza Hut pertama kali dijual, saya ingat harganya 30.000 Bitcoin. Pertama kali Bitcoin itu diperdagangkan tahun 2010 apa 2012. Satu Pizza Hut 30.000 Bitcoin. Jadi kalau saat itu kita simpen duitnya, setelah kita jual Bitcoin, kita simpen di kotak kita 30.000 Bitcoin, sekarang jadi berapa? Udah pusing. 150.000 ya? Udah pusing. Udah pusing. Kurang lebih 400 miliar. 400 miliar satu Pizza Hut. Naik, begitu naik. Sekarang sampai dulu kemarin dia bilang Bitcoin turun, sekarang naik lagi. Itu Bitcoin adalah produk dunia. Produk kerajaan Allah jauh lebih tinggi daripada itu. Yang dikatakan pada waktu kita berinvestasi, waktu, tenaga, uang di dalam kerajaan Allah, investasi tersebut tidak pernah yang namanya turun. Ladang Tuhan begitu besar. Nah, jadi pada waktu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa itu ditambahkan? Itu kayak kita beli bakmi, nanti akan ditambahkan bakso, pangsit, nggak usah charge. Jadi waktu kita beli bakmi, memang sih sekarang ada pangsit taruh di luar ya. Tapi kalau zaman dulu waktu saya makan di SMA, nggak ada di luar, langsung di bakminya. Jadi pada waktu kita beli bakmi, dapat pangsit, dapat bakso, ibarat seperti itu. Sama juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Waktu semua ditambahkan, kita nggak cari-cari lagi. Kita nggak cari-cari. Saya dulu berpikir kalau kita cari kerajaan Allah, setelah itu sudah beres kerajaan Allah, baru kita cari yang dunia. Enggak. Pada waktu kita dapat kerajaan Allah, ditambahkanlah yang prinsip-prinsip dunia itu, yang soal finansial di situ. Jadi dengan kata lain yang tadi saya katakan adalah satu evaluasi, apakah bisnis ini atau usaha kerajaan Allah ini masih menguntungkan atau tidak. Kalau tidak menguntungkan, kayak wartel atau segala macam, kita katakan stop lah, ngapain lagi kita harus usaha wartel apalagi. Nah, jadi sekali lagi, waktu kita melihat ada satu potensi, ada sesuatu hal yang besar, maka Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita nggak melihat kerajaan Allah ini sebagai sesuatu yang harus direbut atau diperjuangkan, atau seperti tanah Kanaan ya, tanah Kanaan, kalau kita nggak berangkat ke tanah Kanaan untuk mengambil tanah Kanaan tersebut, itu nggak bisa dapat. Nah di situ. Jadi hari ini saya percaya Bapak-bapak, Ibu-ibu mengevaluasi hidup. Apa yang sudah dilakukan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan dikatakan ada dalam soal kerajaan Allah, tetapi waktu saya dalam perjalanan hidup, yang saya kejar itu bukan hanya soal finansial, tapi yang saya soal sifat-sifat Allah. Dimana kalau sifat-sifat Allah kita sudah dapat, itu luar biasa. Dan dikatakan ada satu lagi, kemarin saya ada ngomong soal apa ya, yang
soal yang namanya Tuhan itu, kita buka ayatnya ya. Ini sebenarnya waktu itu saya ada ayat gambar, tetapi kayaknya nggak bisa dimasukin, tapi sudahlah. Matius, sebentar. Matius 25 ayat 15. Ini cerita luar biasa sebenarnya. Perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14. Benar-benar ini sebenarnya dua kali ya dibuat ya. Yang satu pakai mina, yang satu pakai talenta. Kita baca di Matius dulu deh. Matius 25 ayat 14. Perumpamaan tentang talenta. Talenta itu adalah sebenarnya, kalau dulu talenta itu sebenarnya kurang lebih 100 kg emas ya. Benar nggak Pak Daniel? Kurang lebih ya? Apa saya yang salah? 64 ya? Ya udah setengahnya ditawar sama Pak Daniel. Saya 100 ditawar 64. Kayak di pasar ya. Mirip-mirip lah, tapi itu bentuk kiloan ya, kiloan. Talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain adalah 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Mau ini cuan 100% ya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta, jadi 4 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal perkara yang besar. Saya pernah ngomong katakan setia perkara kecil, setia perkara besar. Itu bukannya moto saya. Jadi karena saya terlalu sering ngomong seperti itu, ini Alkitab ada tulisnya soalnya. Bukan motonya saya. Setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dan mau ikut tanggung jawab dalam hal perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dari yang 1 itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Maka campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Makanya tadi saya katakan, tadi saya kasih gula-gula dulu ya, yang sekarang kayaknya agak sedikit keras. Enggak, ini enggak keras. Kenapa saya bilang ini enggak keras?
kita pelajari bahwa kita ingin belajar ya. Firman Tuhan adalah kita ingin belajar, kita ingin memperoleh hal yang lebih baik. Bahwa ternyata waktu kita mempelajari ayat di sini, sebenarnya ayatnya apa sih? Kok Tuhan kejam banget sih? Tuhan kasih, harusnya kita kan kalau sudah kita diberikan, Adam dan Hawa pada waktu diberikan Firdaus ya, waktu diberikan Firdaus, dia dikatakan kuasailah dunia ini dan disuruh merawat Firdaus. Waktu kita suruh merawat Firdaus, harusnya nggak ada tanggung jawab. Kenapa saya bilang nggak ada tanggung jawab? Lah sudah diberikan sama Tuhan. Tuhan nggak ada klausal. Waktu diberikan sesuatu mesti ada apa yang mau dibersihin segala macam, nggak ada kan. Dikatakan kuasailah. Aku sudah berikan dunia ini kepada engkau. Saat itu memang Adam dan Hawa tidak ada klausal, tidak tanggung jawab. Kenapa? Umurnya tidak pernah akan mati. Kalau misalnya umur kita tidak pernah, saya pernah berpikir begini, kalau misalnya siapa yang pernah nonton film Groundhog Day ya? Jadi itu orang, dia ada ke satu kota, lagi musim dingin, salju, itu hari, dia selalu yang namanya, dia bangun pagi-pagi, dia berjalan, pas jam 12 malam, dia tidur, pagi-pagi dia bangun, balik lagi ke hari sebelumnya. Jadi kalau hari Senin, bangun, berjalan, nanti jam 12 malam dia tidur, pas bangun lagi, hari Senin lagi. Terus udah gitu, dia berjalan, dan semua kejadian semua sama. Jadi dia udah kayak dewa, dia bisa tahu dia kemana-kemana, karena sehari sebelumnya dia sudah tahu. Akhirnya dia pikir hidup itu cuman kebetulan. Dia tidur lagi, besoknya berulang lagi, sama lagi. Pas waktu malam jam 12 berulang lagi besoknya. Dan dia nggak bisa mati-mati. Waktu dia bunuh diri, besoknya lagi hidup lagi. Jadi waktu dia ngerampok bank, ketangkap polisi di penjara, besoknya dia di luar lagi. Enak nggak hidup seperti itu? Siapa yang mau? Wah, saya yang mau. Apalagi Bennett. Tapi saya mau seperti itu, bisa. Wow, nggak ada yang namanya responsibility ya. Artinya memang benar, nggak ada responsibility. Dia mau bunuh orang, dia mau apain segala macam, besoknya dia kembali lagi ke orang, nggak ada yang tahu, cuma dia doang. Apa yang terjadi itu berulang. Menurut film itu sampai berulang sampai kurang lebih mungkin 80 tahun. Berulang 80 tahun. Jadi saking bosannya dia berulang. Pertama mungkin masih seneng ya. Oh, exciting dan segala macam. Makin bersama-sama akhirnya bosannya minta ampun sampai dia bunuh diri, setrumin, ditabrak polisi, ditabrak kereta segala macam, nggak mati-mati. Besoknya balik lagi. Apa yang terjadi sampai dia stres. Tapi waktu dia stres, dia ketemu yang namanya pada waktu melakukan kejahatan, pada waktu nafsu ini, dia ngerampok segala macam, dia nggak ada mencapai satu kepuasan batin, nggak ada sama sekali. Tapi pada waktu dia saking stresnya dan dia menemukan ada seorang yang orang tua, tiba-tiba orang tua tersebut mati di pangkuan dia. Waktu mati di pangkuan dia bingung, kenapa bisa mati? Akhirnya dia coba besoknya ketemuin lagi, dia berusaha untuk orang ini nggak mati. Tapi dia berusaha dikasih makan segala macam, mati karena penyakit ya, bukan karena tabrak mobil. Jadi pas selalu besoknya dia berusaha untuk biar orang itu nggak mati, besoknya mati lagi. Orangnya mati. Apa yang terjadi? Hati dia dirubah. Pada waktu dia fokus kepada kejahatan, nggak ada damai sejahtera, nggak ada yang namanya kepuasan di dalam hidup dia. Hari itu menjadi kayak seperti tidak bermakna. Tetapi pada waktu dia menolong orang yang meninggal tersebut, akhirnya waktu dia berusaha mungkin berkali-kali, berhari-hari, tetap dia mati, meninggal, akhirnya dia relakan. Orang itu meninggal, besoknya dia fokus di dalam menolong orang-orang. Dalam cuma 1 hari loh, bisa nolongin orang yang mau jatuh dari mobil, jatuh dari pohon segala macam, dia tolongin dalam 1 hari. Ada satu kepuasan pada waktu melakukan kebaikan.
Nah, pada waktu dia melakukan kebaikan, apa yang terjadi? Hidup dia growing. Dengan dia belajar main piano, dia belajar memahat, dia belajar bahasa Perancis, dia belajar selama 80 tahun. Berulang, dia nggak jadi tua, karena berulang terus, tetapi memori dia tetap ada. Berulang, dia pelajari segala skill, bayangin. Segala skill dia pelajari dalam 80 tahun. Yang tadinya dia hidupnya menghancurkan diri dia sendiri dan hilang arah dan sampai benar-benar penat banget. Pada waktu dia mencoba untuk nolong orang lain, dia cari skill, dia cari sesuatu, apa yang terjadi? Dia berubah. Nah, waktu dia berubah, dia punya selalu berpindah hari Senin lagi. Tetapi skill dia bertambah. Nah, Adam dan Hawa itu nggak ada yang namanya kematian. Dia mau belajar apapun, mau belajar piano 100 tahun pun bisa, mau belajar apa segala macam bisa. Nah, itu sama sekali Adam tidak ada konsekuensi. Tidak ada yang namanya dikasih bahwa nanti setelah beres saya minta pertanggungjawaban kamu. Adam nggak ada. Adam benar-benar nggak ada. Loh, kalau kenapa kita ada? Beda. Kita adalah ditebus sama Tuhan. Artinya kita akan menerima tubuh kemuliaannya. Waktu kita akan dibangkitkan, kita akan menerima tubuh kemuliaan. Waktu kita menerima tubuh kemuliaan, kita ada yang namanya responsibility, minta pertanggungjawaban. Nah, ayat yang di sini adalah tentang perumpamaan ini adalah tentang kita diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Tuhan itu yang luar biasa kalau dilihat dari ayat di sini. Ayatnya adalah menceritakan tentang bahwa adalah kehendak Allah bahwa kita semua adalah sukses. Waktu Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, hal itu talenta dikatakan 100 kilo, setahu saya 100 kilo. Taruhlah kita ngomong 100 kilo biar gampang. 100 kilo itu emas. Pada waktu ada seseorang memberikan kepada kita 100 kilogram, enggak, pertama 5 ya. Berarti 500 kilogram emas. Siapa dari ini kita pernah melihat ada seseorang memberikan kepada kita 500 kilogram emas? Itu kalau 500 setengah ton ya, satu pickup itu penuh di belakang, itu emas semua. Bisa bayangkan ada seorang memberikan kepada kita emas 500 kilogram. Kalau saya berikan kepada Ibu Yolanda, ini ada duit 1 miliar. Apakah saya ya udah terserah, mau dihabiskan terserahlah? Enggak dong. Pasti saya berharap Ibu Yolanda sukses. Karena hal yang benar-benar berharga banget diberikan. Jadi pada waktu hal berharga diberikan adalah kehendak Allah kalau kita inilah sukses. Tuhan, di pikiran Tuhan waktu memberikan itu kepada kita, ini orang pasti bisa, pasti sukses. Jadi nggak ada yang namanya Tuhan itu jahat. Enggak. Tuhan nggak dikatakan, nih duit 1.000 perak, udah gitu nanti lu kasih ke gue 1 miliar. Enggak. Tuhan berikan dulu hal yang paling berharga pada kita. Dan dikatakan, apa yang paling berharga dalam hidup kita yang Tuhan berikan? Yesus. Jauh lebih besar. Dia berikan kepada kita jauh lebih besar. Nah, sekali lagi di ayat perumpamaan ini bukan ayat yang kejam, tapi Tuhan mau kita sukses. Karena Tuhan berikan hal yang luar biasa. Yang kedua adalah dikatakan Tuhan percaya, sekali lagi, waktu Tuhan memberikan emas tersebut, Dia tahu persis apa yang kita bisa lakukan. Dan dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita diberikan talenta begitu besar, diberikan emas segitu banyak, dia punya segitu banyak, Tuhan tahu, dan Tuhan tahu kita bisa, dan Tuhan akan bantu menyelesaikan di sana. Dan intinya adalah, kalau kita katakan bahwa di sini kayaknya berat banget ya Tuhan. Sama di ayat yang ketiga, yang mana yang ketiga dikatakan bahwa berat banget, saya nggak bisa lakukan, akhirnya disimpan. Enggak. Di mata Tuhan sekali lagi bahwa kita akan mampu dalam melakukan. Pada waktu Tuhan memanggil sesuatu, pada Tuhan memberikan kita pekerjaan, apapun juga, Tuhan tahu kita mampu. Tuhan tahu
Dan Tuhan akan berikan, kalau dikatakan, pada pernah ingat nggak ayatnya bahwa Tuhan berikan ada baju zirah? Oh, kita buka nggak? Ada ayatnya bagus banget nih. Baju zirah. Efesus 6 ayat 14. Ayat 13 dulu ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Dan dikatakan Tuhan pada waktu menyuruh kita sesuatu, Dia benar-benar memberikan kepada kita seluruh. Dikatakan bukan seluruh benar-benar. Nah, jadi kita tahu bahwa Tuhan tahu waktu Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan tahu kita bisa melakukannya. Nah, yang ketiga adalah, saya dulu berkata bahwa setiap orang dari kita sama. Bahwa kalau misalnya saya bisa ngangkat beban 100 kilo, Ibu Yolanda pun pasti bisa berangkat beban 100 kilo. Makanya Tuhan kasihkan sama. Ternyata enggak. Bahwa setiap orang diberikan, makanya di firman yang terakhir, orang yang mempunyai akan diberikan lebih. Dan Tuhan katakan kita jangan ngiri. Kenapa? Waktu dengan ayat di sini kita bisa lihat bahwa setiap orang tidak diciptakan sama. Pada waktu kita diciptakan sama, akhirnya kita saling iri ya. Waktu Tuhan kasih kita misalnya 5 talenta, ke Ibu Yolanda dikasih 5 talenta, saya dikasih 3 talenta, akhirnya saya ngiri. Kok Ibu Yolanda dikasih 5? Kok saya cuma dikasih 3 doang? Atau yang lain, kok cuma dikasih 1? Enggak. Di mata Tuhan tahu bahwa orang tersebut saat ini hanya mampu untuk menerima 5 talenta. Yang satu menerima 3 talenta, yang satu talenta. Artinya, jangan ngiri. Pada waktu orang lain diberikan tugas yang lebih besar daripada Tuhan, jangan kita iri. Pada waktu kita iri, hasilnya apa yang terjadi? Pada waktu kita iri, kita tidak bisa. Siapa di sini? Saya pernah dulu waktu bekerja ya. Waktu kita bekerja saya bekerja di cuci piring. Waktu saya kerja cuci piring, gaji saya paling kecil. Orang lain ada gajinya yang lebih besar. Tetapi pada waktu ada beberapa dari staf itu yang orang baru sih ya, waktu tanya-tanya dikatakan gaji lu berapa segini. Dia iri dengan gaji yang lebih besar. Apa yang terjadi pada waktu dia iri? Dia bekerja akhirnya menjadi nggak fokus dengan kerjaan, fokusnya ngegosip. Bos gua nggak bener. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu kita iri dengan orang, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akar segala kejahatan. Kerja kita nggak fokus. Nah, di sini Tuhan katakan bahwa pada waktu kita diciptakan sama Tuhan, tidak equal, tidak sama. Kita bisa mengerti Tuhan, thank you banget. Waktu Tuhan berikan kepada saya untuk melakukan ini, saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Talenta tersebut yang tadi saya katakan, pada waktu kita memiliki apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi, Tuhan cukupkan semua. Yang ketiga dikatakan sekali lagi, bahwa tidak semua yang diciptakan equal. Waktu kita tidak ada yang namanya, sekarang tahu di sini Tuhan waktu ciptakan ada yang kepala, ada yang tangan, ada kaki. Kalau semua tangan, apa yang terjadi? Kalau semua kaki, apa yang terjadi? Beda di situ. Nah, jadi sekali lagi
Kita diciptakan dengan ayat ini, kita mengerti bahwa tidak setiap orang dari kita diciptakan sama dengan Tuhan. Yang keempat adalah ini yang penting sekali. Dalam hidup saya pernah cerita, kita waktu hidup biasanya kamu mau jadi apa? Mau jadi pilot, kita mau jadi dokter, kita mau jadi orang kaya, kita mau jadi presiden. Apa yang terjadi? Kita memilih segala sesuatu menurut kebutuhan kita. Di sini waktu kita diberikan talenta, siapa yang memberikan talenta? Tuannya. Sebelum kita diberikan talenta, kita tahu apa? Hamba tidak berguna. Sebelum kita diberikan talenta sama tuannya ini, kita nggak kerja apapun. Kita cuma hanya dikasih pesuruh-pesuruh aja ya. Dikatakan tidak diberikan apapun. Tapi kalau kita mengerti bahwa talenta yang kita punya ini sebenarnya milik Tuhan loh, bukan milik kita. Pada waktu kita mengerti bahwa ini kita diciptakan sama Tuhan, diberikan talenta sama Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan baik di dalam Tuhan, kita menjadi sadar hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Di situ. Yang kelima, ayat terakhir adalah, sebelumnya ada biar dipercepat ya, udah mau habis. Yang kelima adalah ini yang keras. Yang kelima adalah kita diminta pertanggungjawaban. Maka di akhir tahun kita perlu yang namanya evaluasi. Gunanya apa? Evaluasi adalah kita bisa melihat bahwa kita sewaktu mengerjakan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita sudah sampai mana. Kalau belum sampai, masalahnya di mana? Kalau belum dikerjakan, masalahnya di mana? Kita evaluasi. Karena kenapa? Dikatakan dalam perumpamaan talenta ini adalah kita diminta tanggung jawab. Umur kita terbatas. Waktu Adam dan Hawa tidak diminta tanggung jawab. Kenapa? Enggak ada kan, dia nggak bakal mati. Dia adalah menjadi Allah di dunia ini. Tapi setelah dia diberikan kealahan, dia diberikan kepada iblis, dan iblis ambil, dan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan diberikan lagi kepada kita diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan berikan kepada kita talenta, Tuhan akan minta tanggung jawabnya. Di situ. Jadi sekali lagi, ayat ini nggak keras. Kenapa saya bilang ayat ini keras? Ayat ini cuma mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita evaluasi. Sebenarnya gampang sekali dalam hidup, tinggal kerjakan, evaluasi. Kerjakan, kalau sekali katakan kerjakan, delegasi, evaluasi. Kerjakan, delegasi, evaluasi. Segitu. Kalau kita tetap kerjakan terus, orang akan semakin bisa, akan ada hasilnya. Di situ. Jadi hari ini nggak terlalu banyak dan firmannya juga nggak terlalu ribet, saya yakin sekali. Dan di akhir tahun ini kita bisa dapat melihat bahwa, saya ulang sedikit ya, saya rangkumkan bahwa dari ayat ini yang dikatakan yang pertama adalah ayat ini adalah menceritakan bahwa kita ini adalah di mata Tuhan menjadi orang sukses, maka diberikan talenta begitu besar. Jadi jangan anggap dalam kita, saya nggak punya apa-apa segala macam. Tuhan yang berikan. Kalau Tuhan berikan sesuatu itu mahal harganya. Itu ke satu. Dan kedua adalah Tuhan menceritakan bahwa pada waktu Tuhan panggil kita pasti bisa melakukannya karena Tuhan yang berikan. Yang ketiga adalah bahwa kita tidak diciptakan sama. Jadi waktu tidak dengan sama, jangan saling iri. Pada waktu ada orang diberikan 5, 3, atau 1, jangan saling berantem. Adalah kehendak Tuhan kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan. Yang keempat adalah bahwa, sekali lagi, semua ini asal dari Tuhan. Bukan karena kita, kehebatan kita, bukan karena kita yang jago, tapi karena Tuhan yang ciptakan kita, yang berikan kepada kita. Dan yang kelima adalah, yang tadi katakan, Tuhan akan minta tanggung jawab dari kita. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Di situ